Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa melaksanakan salat tarawih yang ke-9 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama 8 hari dan tarawih yang kita lakukan sudah 9 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya malam ini untuk berdiri di hadapan bapak dan ibu-ibu kembali dalam malam ini. Saya menggantikan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Musa Hadi MAG. Beliau berhalangan, saya dihubungi panitia untuk menggantikan. Ya enggak apa-apa lah ya, adiknya gantikan. Loh, kok adiknya gantikan ya? Kakaknya gantikan adiknya ya. Judul yang diminta oleh panitia adalah pentingnya menyantuni anak yatim. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk mengawali ceramah malam ini dengan mengutip satu bait lagu yang dinyanyikan oleh Omai Rama yang berjudul Yatim Piatu. Nanti kalau saya sudah selesai itu ya, mengutip itu, tolong semuanya mengaminkan ya. Amin, Allahumma amin, begitu ya. Oke. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Amin Allahumma amin. Ya, yatim piatu itu digambarkan Omai Rama malang nasibnya ya. Ya jelas lah ya, karena yatim piatu itu anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Sehingga dengan ditinggal wafat oleh orang tuanya itu tidak sebagaimana anak-anak yang masih punya orang tua, dia kehilangan penanggung jawab kehidupannya. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi ya, digambarkan nasibnya malang itu ya. Nah, kalau anak yang masih kecil tidak punya penanggung jawab hidup itu lalu bagaimana? Ya. Sangat mungkin tidak bisa makan, sangat mungkin tidak bisa sekolah, sangat mungkin kalau sakit tidak bisa berobat. Ya. Itulah sebabnya maka ajaran Islam, ajaran agama kita itu Masya Allah luar biasa sekali, sangat-sangat mempedulikan anak yatim ini. Ya.
kemudian tidak terlantar, anak yatim itu kemudian tidak punya masa depan, itu jangan sampai. Itulah sebabnya maka baik Al-Quran maupun Al-Hadis itu memerintahkan kita umatnya untuk berbuat baik, untuk menyantuni, untuk menanggung anak yatim. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina al-ayah. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah itu dengan sesuatu yang lain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan juga kaum kerabat. Lalu berbuat baiklah kepada anak yatim, lalu orang-orang miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Masya Allah ya, perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim itu diletakkan oleh Allah beriringan dengan perintah untuk menyembah Allah, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, perintah berbuat baik kepada kaum kerabat, baru ya setelah itu kepada anak yatim, ya, baru kemudian yang lain-lain termasuk orang miskin itu berikutnya. Jadi berbuat kepada anak yatim itu setelah berbuat baik kepada orang tua dan kerabat, baru kepada orang miskin, tetangga, dan seterusnya. Jadi sangat luar biasa Allah menempatkan perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim ini. Lalu dalam ayat yang lain ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 220 Allah berfirman, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya tentang anak yatim. Katakanlah wahai Muhammad bahwa memperbaiki mereka itu baik. Jadi ayat ini juga sama memerintahkan kita untuk memperbaiki kondisi anak yatim tadi itu. Ya. Secara umum bisa dimaknai seperti itu, meskipun konteks ayat ini lebih kepada bagaimana untuk berbuat baik kepada anak yatim dalam kaitannya dengan mengurus hartanya ya. Tapi secara umum berbuat baik kepada anak yatim itu sekali lagi baik, bahkan sangat baik. Nah, saking baiknya berbuat baik kepada anak yatim itu sampai Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menyatakan ya, bahwa orang yang menyantuni anak yatim, orang yang menanggung kehidupan anak yatim itu digambarkan beliau hakadha ya. Ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Rasulullah sambil menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan betapa Masya Allah nanti reward yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim itu luar biasa. Sampai kemudian nanti di surga itu tidak hanya masuk surga, tetapi di surganya itu berdekatan dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana digambarkan ketika Rasulullah mengatakan itu dengan menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk ini. Masya Allah ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengapa kok sampai Allah itu memberikan penghargaan yang begitu tinggi kepada
orang-orang yang menyantuni anak yatim itu. Iya, bisa difahami karena coba bayangkan ya, anak yatim, anak yang tidak punya orang tua, yang berarti dengan demikian kehilangan penanggung jawab kehidupannya di masa depan. Lalu kemudian ada orang yang menyantuni, ada orang yang menanggung hidupnya, ya, dirawat, disekolahkan sampai dengan lulus sekolah. Dan kalau lulus sekolah dia nanti kemudian bisa bekerja dengan bekal ijazah yang dicapai dengan sekolahnya itu. Masya Allah, ya. Kita berarti sama saja dengan memberikan masa depan kepada anak yatim yang semula tidak punya masa depan itu. Jadi sangat penting sekali itu ya, menyantuni anak yatim itu. Ya. Itulah sebabnya maka Masya Allah ya, di mana-mana didirikan panti asuhan ya. Itu dalam rangka untuk mengamalkan ajaran ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha itu tadi. Ya. Termasuk alhamdulillah yayasan kita, Yayasan Masjid At-Taqwa ini juga sudah punya panti asuhan. Dan panti asuhan kita namakan Kafalatul Yatama. Ya. Kata-kata Kafalatul Yatama itu yang mengambil tadi ya, kata dari hadis Nabi, kafirul yatim itu dalam bentuk fa'il, kalau kafalatul yatama dalam bentuk masdar. Ya. Jadi penanggungan terhadap anak-anak yatim. Ya. Dan alhamdulillah ya, kita sudah punya itu sejak tahun 2012 ya, 2012 panti asuhan kita itu. Dan alhamdulillah ya, panti asuhan kita ini bisa dikatakan untuk ukuran panti asuhan sangat megah ya. Dan ini memang sejak awal kita desain seperti itu. Kita ingin mengubah ya paradigma terkait dengan bagaimana mengurus anak yatim itu. Anak yatim itu biasanya diurus di dalam katakanlah panti-panti yang sangat sederhana dari sisi bangunannya, dari sisi fasilitasnya. Itu baik, itu sudah baik ya. Tapi kita ingin lebih baik lagi dari itu. Kita ingin menjadikan panti asuhan itu nyaman, dan ingin menjadikan anak-anak yatim itu tidak merasa rendah diri berada di panti asuhan itu. Kita ingin anak-anak yatim yang kita asuh itu punya kepercayaan diri yang kuat untuk menjemput masa depannya. Ya. Nah sehingga kita sepakat untuk membuat panti asuhan kita itu seperti yang sekarang ini, yang sekali lagi cukup megah itu. Meskipun ini kadang-kadang disalahpahami ya. Wong panti asuhan kok api koyo ngono ya. Wah, anak-anak panti itu kok malah lebih bagus pakaiannya dari pakaian anak-anak kita ya. Loh, mestinya kita bersyukur ya. Harusnya kita bersyukur, kita senang, kita bangga bisa memberikan tempat yang nyaman bagi anak-anak yatim yang kita asuh. Kita mestinya bangga, senang, bersyukur bisa memberikan pakaian yang pantas sebagaimana pakaian yang kita pakai. Kita mestinya bersyukur, bersenang dan bahagia serta bangga ketika bisa memberikan makanan kepada anak-anak yatim kita itu seperti apa yang kita makan. Kita mestinya bangga dan bersyukur ketika kita bisa menyekolahkan anak-anak yatim itu sesuai juga dengan sekolah anak-anak kita. Mestinya begitu, kita bangga ya. Nah mudah-mudahan kita berharap ya, anak-anak yatim yang sudah kita kelola dengan cara seperti itu menjadi berhasil ya di dalam pendidikannya, sehingga nanti itu bermanfaat bagi masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah kita ya yang memang berada di lingkungan RW 3 ini ya, yang merupakan tempat panti asuhan kita ini tentu saja memiliki tanggung jawab moral untuk kelangsungan panti asuhan kita itu ya.
alhamdulillah kita sudah bisa membangun panti. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dari 2012 sampai dengan sekarang, berarti sudah 10 tahun lebih, ya. Nah, ke depan ini harus terus kita pikirkan bagaimana panti itu kemudian bisa tetap berjalan, ya. Oleh karena itu, ya, mari ya, kita mengulurkan tangan, menyisihkan harta untuk kepentingan panti asuhan kita itu, ya. Dan kalau tadi di awal saya mengutip hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang memberikan penghargaan kepada anak yatim, jangan lupa ya, ada juga ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau peduli dengan anak yatim, ya. Saya kira kita semua sudah hafal ya, surat apa itu? Al-Ma'un, ya, yang diawali dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Masya Allah, pendusta agama itu diantaranya adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang tidak mempedulikan anak yatim. Nah, mudah-mudahan kita semua ini, Bapak dan Ibu-ibu semuanya, adik-adik, anak-anak, ya, dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang peduli dengan anak yatim dan mau menanggung beban anak yatim, sehingga mudah-mudahan nanti kita layak sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW untuk masuk surga bersama-sama dengan beliau, berdekatan dengan beliau sampai beliau menyatakan hakadha, ya, berjejeran, dan ya tidak jauh-jauh amat lah antara jari telunjuk dengan jari tengah ini, ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.